very controversial style in the UFC. UFC 319. We're returning to the United Center in Chicago, Illinois, August 16th for the first time in 6 years. When it's all said and done, I will be recognized as the greatest, and that's what I'm up to. Tanggal 17 Agustus makin mendekat, dan teman-teman, itu bukan hanya hari kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, melainkan juga ada satu pertarungan panas antara Dricus Du Plessis dan Khamzat Chimaev, yang udah kayak dua kereta peluru yang gak bisa berhenti, ujungnya pasti tabrakan brutal. Tapi buat sang juara bertahan kelas menengah UFC, Still Knox, ini bukan sekadar duel sabuk. Ini ajang pembuktian. Pembuktian bahwa gaya bertarung yang katanya nggak lazim itu justru bakal jadi mimpi buruk buat si Bors. Jelang laga besar itu, suara-suara mulai ramai mempertanyakan satu hal klasik yang selalu jadi PR besar buat Chimaev, kardio. Ya, semua tahu Bors punya power gede dan start yang brutal. Tapi gimana kalau pertarungan masuk ke ronde keempat? Ronde kelima, Du Plessis kelihatan santai menanggapi semua itu. Di matanya, ini bukan tentang kuat di awal, tapi konsisten di neraka. Bukan cuma masalah napas panjang, Du Plessis juga yakin ada satu hal yang bikin Chimaev nggak akan siap gaya bertarungnya. Dalam sebuah wawancara bareng Fox 32 Chicago, Dricus menjelaskan bahwa cara dia bertarung bukan sesuatu yang umum dilihat di UFC. Bukan karena aneh, tapi karena sulit dipahami. Gaya yang nggak bisa ditebak, nggak bisa dicontoh, dan hampir mustahil ditiru dalam sesi latihan. Menurut Dricus, inilah senjata rahasianya. Gaya yang membingungkan lawan, seperti ular berkepala dua, satu kepala bisa menyerang, satunya lagi bisa menggigit balik tanpa ketahuan. Jadi, siapapun yang mau latihan buat ngelawan dia, pasti bakal frustrasi nyari sparring partner yang bisa niru gerakannya. Bahkan pelatih elit pun kemungkinan bakal geleng-geleng kepala, kayak yang dijelasinnya bersama Fox 32. Anything that most people have ever seen, it's only a benefit because it's proven to be effective. But then again, how do you prepare for that? How do you find somebody to mimic that? And that's at the end of the day almost my niche. It's hard, close to impossible to prepare for me because I have this unique style that where do you find somebody to mimic it? Underdog. I've been the underdog most of my career, but yet I am the champion. So, you know, odds don't make fights. And for me, I 100% believe this is the best opponent that I've faced to date, but so was the previous one. Dan satu hal yang paling keren dari semua ini, Du Plessis nggak peduli sama status underdog. Dari awal karirnya di MMA, dia udah sering dipandang sebelah mata, tapi kenyataannya sekarang dialah pemegang sabuk. Jadi menurutnya, angka taruhan, opini pengamat, atau hype sosial media nggak akan ada artinya saat kaki mereka berdua udah sama-sama menapak di oktagon. Di benaknya, Dricus ngakuin Chimaev mungkin lawan terberat yang pernah dia hadapi. Tapi dia juga pernah bilang hal yang sama soal Whittaker, Adesanya, dan Strickland. Semua yang udah dia kalahkan punya titel sebagai lawan terkuat di masanya. Tapi ujung-ujungnya satu persatu mereka tumbang di tangan si pria asal Afrika Selatan ini. Target Dricus jelas. Usai duel berdarah lawan Chimaev, dia pengen langsung naik ke tantangan berikutnya, kemungkinan besar Rainier the Reader atau pemenang duel antara Nasruddin Imavov versus Caio Borralho. Dan dia juga janji, performa melawan Bors nanti bukan cuma jadi pembuktian mental, tapi juga bukti bahwa dia terus berkembang. Bahkan dari penampilan sebelumnya yang dianggap kurang maksimal lawan Strickland, ia yakin akan menunjukkan peningkatan signifikan. Pertarungan ini bukan soal siapa yang lebih kuat di satu ronde, tapi siapa yang bisa tetap berdiri tegak saat semuanya udah pada jatuh. Du Plessis datang bukan untuk bermain aman. Dia datang untuk menyeret Chimaev ke kedalaman, tempat di mana strategi meledak-ledak nggak lagi cukup, dan hanya petarung sejati yang bisa bertahan. UFC 319 bisa jadi momen penuh makna buat Chimaev, atau justru babak baru buat Dricus Du Plessis.
untuk membuktikan bahwa gaya bertarung unik dan gak biasa bukan kelemahan, tapi senjata paling mematikan yang bisa dimiliki seorang juara. Walaupun statusnya udah jadi salah satu petarung pound for pound paling ditakuti di planet ini, tetap aja banyak yang ragu kalau Dricus du Plessis bakal bisa menghentikan langkah sang Boers yang belum pernah terkalahkan. Di mata sebagian besar fans, Chimaev ibarat monster baru yang siap memangsa siapapun yang berdiri di hadapannya. Apalagi setelah dia mencabik-cabik Robert Whittaker di UFC 308 tahun lalu. Pertarungan yang bikin dunia mulai benar-benar percaya kalau pria asal Czechnya itu bisa jadi penguasa baru divisi menengah. Tapi dunia lupa satu hal, ini Dricus du Plessis yang kita omongin. Jelang UFC 319, banyak yang mulai bilang kalau Chimaev udah berubah. Udah nggak seperti dulu yang gampang ngos-ngosan pas laga masuk ronde ketiga. Sekarang katanya dia udah ngelok semua celah kelemahannya, terutama di soal kardio dan conditioning. Boers kini kerja bareng Sam Kalavita, pelatih fisik yang dulu juga ngegembleng mantan juara bantamweight UFC TJ Dillashaw. Dari kabar yang beredar, peningkatan stamina Chimaev udah gila-gilaan. Bahkan Dillashaw sendiri bilang itu bakal jadi senjata rahasia Chimaev buat ngejatuhin Dricus dan ngambil sabuknya. Tapi buat du Plessis, itu bukan kejutan. Malah dia senyum tipis waktu dengar soal senjata rahasia itu. Menurutnya, latihan kayak gitu udah jadi makanan sehari-hari sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan sebelum dia dapat spotlight besar kayak sekarang, dia udah ngejalanin metode yang sama. Di mata Dricus, semua hype soal kemajuan Boers justru nunjukin satu hal penting, bahwa Chimaev baru mulai melakukan sesuatu yang sebenarnya udah jadi standar bagi seorang juara sejati. Dricus merasa orang-orang terlalu mudah terpesona sama perubahan instan. Padahal yang dibutuhin buat jadi penguasa itu bukan perubahan cepat, tapi konsistensi berdarah-darah yang dijaga bertahun-tahun. Dia nggak marah, dia malah seneng ngelihat Boers akhirnya berlatih dengan cara yang benar. Tapi di sisi lain dia juga ngerasa lucu, karena fans dan media kayak lagi muji seseorang yang baru belajar berenang. Padahal dirinya udah lama nyelam di lautan yang sama, bahkan sejak sebelum UFC kenal namanya. Du Plessis nggak punya waktu buat silau sama narasi mainstream. Buat dia, Chimaev memang petarung spesial, bisa jadi salah satu yang terbaik yang pernah dia hadapi. Tapi dia juga bilang, rasa lapar, kerja keras, dan luka-luka yang udah dia kumpulkan dari pertarungan sebelumnya itu nggak bisa ditandingi, cuma dengan latihan 5 minggu bareng pelatih elit. Jelasnya seperti ini teman-teman, pengakuan dari DDP bersama Ariel Helwani. I have to say, you know, Khamzat, and it looks incredible in training, what I've seen and people talk about it. And if people are talking about, oh, he's training with this new coach, and I'm very happy for him. He did it 5 weeks out from the fight. I've been doing this my whole life. I've been fighting title fights for the past. I did it for 5-6 years into the UFC. Defended my belt twice already. The hard work that he's putting in, people going, oh, he's really training hard. That's what I've been doing every single camp. Fight after fight after fight. That is, you know, that's not new to me. People are praising him for doing what is required. That's what I feel. He is a special fighter. He is incredibly good. But, jeez, I can't wait. This win for me is going to be history. I am going out there and I'm going to shock the world once again. Like every other time, and everybody said it's impossible. Not this guy, not this guy. And I'm gonna go out there, and you're gonna see the boogeyman. You're gonna see him break. You're gonna see him break in there, and then realize there's only one boogeyman, and that's me. Dan buat lawan-lawannya, terutama Chimaev, Dricus memperingatkan secara halus. Saat Boers ngira dia udah siap bertarung lawan sosok menyeramkan, dia akan sadar kalau hantu yang sebenarnya yang selama ini menghantui setiap penjuru divisi adalah Dricus du Plessis sendiri. Namun teman-teman, sebelumnya juga Whittaker juga ngomong seperti ini sebelum pintu oktagon ditutup, dan yang tersisa hanya dia dengan Chimaev plus seorang wasit.
Dan semua spekulasi itu mampu dibuktikan dalam satu malam. Malam di mana segalanya bisa berubah, malam di mana Chimaev bisa membungkam semua keraguan. Apapun hasilnya, banyak yang percaya pertarungan ini bakal jadi batu loncatan ke level berikutnya. Pemenangnya bisa saja langsung loncat menantang sabuk di divisi lain. Bahkan, mantan petarung Brendan Schaub sempat nyebut kalau Du Plessis punya peluang jadi monster baru di kelas berat jika mampu menjinakkan Borz. Tapi untuk saat ini, semua jalan menuju takdir cuma mengarah ke satu malam, UFC 319. Dan di malam itu, hanya akan ada satu yang keluar dari bayangan sebagai penguasa. Entah Borz yang menjelma jadi legenda baru, atau Still Knox yang sekali lagi membungkam dunia dan menulis ulang sejarah dengan tinta darah dan ketabahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.